wajar Allah akan ambil cinta tersebut. Kenapa? Karena Allah berharap hambaku kembali lagi kepadaku. Allah tidak akan marah kepada seseorang karena perasaan sedih di hatinya, tapi Allah tuh marah sama seseorang ketika lisannya mengumpat ketentuan yang Allah berikan. Allah nggak adil, kenapa Allah tuh begini sama saya? Itu yang hati-hati keluar. Justru Anda itu diuji. Kenapa? Karena Allah inginkan dua hal kepadamu. Tolong catat. Kenapa Allah masih menguji kamu orang beriman? Satu, hati itu adalah satu unsur yang terdapat dalam diri kita yang akan mempengaruhi seperti apa keadaan kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Nabi menyampaikan segumpal daging itu namanya apa? Hati. Pertanyaannya, kenapa dalam bahasa Arab hati itu disebut dengan qalbu? Qalbu itu apa artinya? Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Makanya ada doa kan, ya muqallibal qulub, duhai Allah yang mudah membolak-balikan hati. Maka qalbu itu mudah terbolak-balik. Maka izin mohon maaf, yang namanya hati memang perasaannya beda-beda. Ada senang, tapi juga ada sedih. Ada sikap menerima, tapi juga ada sikap kecewa. Ada sikap hatinya tenang, ada juga sikap hatinya gelisah. Sekarang AA tanya, kita ini kalau sedih boleh apa boleh? Kita sedih boleh? Gelisah boleh? Kecewa boleh? Itu hati. Hati itu kecewa wajar, hati itu gelisah wajar, hati itu sedih wajar. Yang tidak boleh, catat, berlebihan dalam kesedihan dan kekecewaan. Ujungnya apa? Kalau kita berlebihan dalam kekecewaan, dalam kesedihan, maka mohon maaf, kita akan menghilangkan kesempatan baik yang Allah berikan untuk kita. Maka sebenarnya yang Allah pengen itu hati kita kan tenang. Yang Allah pengen itu hati kita bisa menemukan kedamaian. Tapi sayang, kenapa ya kok nyatanya kadang-kadang hati ini suka nggak ketemu titiknya itu? Mohon maaf, kadang karena ada satu hal yang kadang-kadang kita lupakan dalam hidup. Apa? Ternyata dalam hati ini ada ruang yang kita isi, bukan ruangnya untuk Allah, tapi kita isi dengan hal-hal yang lain yang membuat kita dikecewakan dengan keadaan dalam kehidupan kita. Maka mohon maaf teman-teman sayang, jangan kaget. Kita itu akan diuji dengan sesuatu yang paling kita cintai. Kalau hati ini lebih condong kepada sesuatu selain Allah, maka siap-siap sesuatu itu yang akan menguji kita. Kenapa? Karena salahnya kamu yang harusnya menempatkan Allah di hatimu, tapi kamu menempatkan yang lain, sehingga yang lain itu menyakiti hidup. Coba dicek, selama ini ketika teman-teman tersakiti, terluka, apakah yang hadir Allah atau yang hadir adalah kebencian dan kedengkian kepada orang yang menyakiti kita? Kan bawahnya jadi kesel kan? Ujungnya kan kita jadi menyesali keadaan, ya nggak sih? Jadi menyesali apa yang sudah terjadi, mikir ulang berkali-kali. Coba dulu. Buat apa ngomongin coba dulu? Udah terjadi apa enggak? Sudah. Teman-teman mau bilang coba dulu, udah terjadi. Buat apa? Yang terjadi hanyalah mengulang luka yang kedua kalinya. Ujungnya galau, sedih kan? Jadi ujungnya capek, lelah, karena yang dipikirannya bukan Allah, tapi yang dipikirannya selain Allah. Dan ingat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah itu maha pencemburu. Jadi kalau Allah melihat seorang hamba itu terlalu mencintai sesuatu, melebihi cintanya kepada Allah, maka wajar Allah akan ambil cinta tersebut. Kenapa? Karena Allah berharap hambaku kembali lagi kepadaku, sehingga fokusnya
bukan lagi makhluk yang menyakitinya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sayang, kalau kita sedih, nangis, keluar air mata, boleh atau tidak? Boleh. Jadi Allah itu tidak akan mengazab seseorang karena air matanya. Allah tidak akan marah kepada seseorang karena perasaan sedih di hatinya. Tapi Allah tuh marah sama seseorang ketika lisannya mengumpat ketentuan yang Allah berikan. Dan itu yang Allah larang. Kalimat-kalimat yang mohon maafan kadang suka keluar di kita kan. Allah nggak adil. Kenapa Allah tuh begini sama saya? Itu yang hati-hati keluar. Nggak boleh. Maka gimana cara filternya? Gimana cara menghijabinya? Zikir. Keluarnya kalimat apa? Allah. Bahkan tidak akan keluar kalimat yang menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati teman-teman. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung apa? Lisannya. Maka untuk apapun yang terjadi dengan kita, belajarlah mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya, dan prasangka itu diukur dari apa? Lisan. Apa yang keluar di mulutnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, lisan itu etalase hati. Jadi kalau kamu mau lihat orang itu hatinya baik atau tidak, lihat apanya? Lisannya. Apa yang keluar di lisannya. Nah sekarang bukan hanya lisan, tapi lihat apa yang diposting di sosmednya, apa yang di repost di sosmednya, apa yang di share di sosmednya. Itu pun juga menggambarkan seperti apa kualitas hati. Aa, gimana caranya ya A, agar hati ini bisa lebih lurus dengan segala keadaan yang ada, dan dengan izin Allah kita bisa menemukan ruang di hati ini lebih lapang dengan keadaan yang ada. Tolong catat, zikir yang kuat. Ingat, hati ini akan menjadi tenang ketika kita berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sekarang pertanyaannya, apa itu zikir? Setidaknya ada 3 makna yang harus teman-teman pahami tentang zikir. Yang pertama, zikir itu artinya mengingat Allah. Orang yang hatinya ingin lebih lapang, ingin lebih senang, ingin lebih tenang, maka ingat, rumus yang pertama, zikir yang kuat. Apa itu zikir? Mengingat Allah. Mulai hari ini, apapun yang terjadi dalam ingatan kita harus kembali kepada siapa? Kepada Allah. Sok sekarang tanya, kalau teman-teman punya masalah, biasanya yang teman-teman pikirin masalahnya atau Allahnya? Kalau teman-teman selama ini disakiti sama orang, yang teman-teman pikirin Allahnya atau orang yang menyakitinya? Mohon maaf ya, boleh jadi itu yang membuat teman-teman jadi berat dalam hidup. Teman-teman kalau mikirin orangnya jadi capek. Teman-teman akan mencari berbagai pertanyaan. Kok tega ya dia teh? Kalau yang dipikirin manusianya, mohon maaf ya, manusia itu berpotensi menyakiti kita. Manusia itu berpotensi mengkhianati kita. Manusia itu berpotensi menzolimi kita. Hanya ada satu zat yang tak akan pernah menyakiti kita. Hanya ada satu zat yang tak akan pernah mengkhianati kita. Hanya ada satu zat yang tak akan pernah menzolimi kita. Siapa itu? Allah. Maka biar hati ini lebih tenang, gimana? Zikir yang kuat. Zikir itu artinya mengingat Allah. Jadi yang di benak kita nggak ada yang lain, cuman Allah, cuman Allah. Kalaupun manusia menyakiti, ya memang manusia kok. Maka disitulah Allah berharap kepada kita, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Dan ibu jangan kaget ya, yang sudah berumah tangga tolong catat, rumah tangga itu rumit. Jadi yang namanya rumah tangga diuji itu biasa. Rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang bisa mengambil hikmah di balik masalah yang datang di rumah tangganya. Maka mohon maaf, Anda yang sudah menikah kemudian diuji, Anda wajar. Coba Nabi Muhammad SAW diuji atau tidak? Ada yang benci sama beliau, ada yang menghina beliau,
Ada yang mencaci maki beliau? Ada. Terus Anda mau fine-fine semuanya? Anda siapa? Justru Anda itu diuji. Kenapa? Karena Allah inginkan dua hal kepadamu. Tolong catat. Kenapa Allah masih menguji kamu orang beriman? Satu, karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Dan yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat. Boleh jadi hatimu terluka selama ini, hatimu tersakiti. Iya ya Allah, gak apa-apa. Engkau silahkan ambil apapun yang kau mau, tapi jangan engkau ambil sayangmu kepadaku ya Allah. Kalau dengan sakit ini membuat engkau tambah sayang kepadaku, aku ridho ya Allah dengan apa yang kau datangkan kepadaku. Bab ingatnya itulah sama Allah nanti yang akan membuat hati kita lebih tenang.